tulisan saya ini jadi mainstream ya. Tujuan pokoknya mah ingin membangun imajinasi. Kalau Anda paham ya syukurlah. Dari sini kan bisa mengembangkan imajinasi. Karena bagi saya mah namanya orang cerdas tuh bukan apa-apa ya. Yaitu orang yang punya imajinasinya dinamis. Iya, karena semua juga kan kita bisa menembus batas transandental, bisa menembus tabir transparan. Itu bukan dengan akal tapi dengan imajinasi. Apa yang terjadi karya-karya besar itu muncul dari imajinasi. Bung Karno itu bikin negara Indonesia itu dari imajinasinya, bukan dari logikanya. Logika nggak mungkin, mana mungkin. Suku bangsa bermacam-macam, bahasa berbeda, Sabang Merauke, nggak mungkin. Tapi dia berimajinasi dan itu menjadi kenyataan. Itu membangun imajinasi. Nah, ketika Anda berkembang imajinasi, bisa dalam bentuk mencari rujukan-rujukan di Al-Qurannya ada. Boleh, silakan. Di hadisnya ada, ya silakan. Itu kekayaan kita semuanya. Berarti Anda mulai berimajinasi, ya kan? Ini jangan-jangan Bu Yani ngutip dari Al-Quran, ya apa salahnya? Ya kan begitu, macam itu. Dari hadis, dari pepatah, dari kata-kata bijak dan sebagainya, nggak ada masalah. Yang penting pikiran itu silakan berimajinasi. Saya kira seperti itu, ya nggak ada salahnya. Ya kalau begini, dulu waktu dengan ya bulan yang kemarin ya dengan Pak Sujiwo Tejo ya, Pak Sujiwo Tejo. Saya katakan silakan Anda berbicara sebanyak-banyaknya. Jangan takut dalil, tinggal nanya sama saya. Selagi apa yang kau katakan itu betul-betul keluar dari hati nuranimu. Kalau sudah hati nurani yang keluar, pasti dalam Al-Qurannya ada kok. Karena itu hati nurani kita kok sebetulnya. Hati nurani kita pasti. Jangan takut, saya akan dalilnya. Kan begitu. Nah, kemudian bagaimana cara merubah kacamata? Ya itu kan satu kata-kata namanya juga majas ya, namanya juga majas. Kita nggak usah dicopot. Kalau namanya melihat dengan kacamata hati dan kacamata akal itu nggak ada yang dicopot. Dia otomatis tanpa jeda waktu seketika kita berubah, ya kan begitu. Itu sangat cepat sekali. Karena akal dengan hati itu sendiri kan punya 4 jalan tol. Ya, dengan gelombang dengan apa namanya, dengan gelombang tekan, gelombang elektromagnetik, gelombang biologi, gelombang frekuensi, ya semuanya itu otomatis dan tanpa ada jeda waktu. Saat yang sama kita berubah. Begini, kita melihat seorang perempuan, oke. Kita pakai logika, cantik, kaya, ya kan, pinter, bokongnya bagus, ya kan, ya kita logika. Tetapi ketika hati kita yang melihatnya akan lebih dari itu. Di luar dari yang terlihat, akan pertimbangannya bagaimana dengan ideologi yang berbeda, dengan moral yang kurang bisa mungkinkah dia nanti akan bisa beradaptasi dengan keluarga saya, ya kan begitu. Itu kan menjadi pertimbangan hati. Kita belum bergerak di tempat itu, kita sudah berubah pakai hati. Keputusannya nggak jadi, sang lamarnya dah. Iya kan? Tetapi itu nanti dalam pertarungannya kadang-kadang di luar kemampuan kita. Bisa terjadi kacamata hatinya kita abaikan. Yang menang kacamata otaknya. Ya, seorang perempuan juga sama. Mobilnya bagus, sawahnya 80 hektar, namanya Kaji Carmun. Ya kan begitu. Tetapi
dia sholat enggak, puasa enggak, ya kan gitu, ya KTP mah Islam gitu. Si perempuan mikir, apakah mungkin bisa menjadi pemimpinku? Bagaimana dia bisa memimpin aku? Siapa yang menjamin? Ya kan begitu. Nah, kalau sudah urusan-urusan kepada masalah mereka dengan hati yang berjalan. Kita belum pindah, masih duduk tempat itu juga. Sekejap kita berubah, ya kan. Tetapi akhirnya apa? Disitulah pertarungan nanti kacamata dengan kacamata gulet nih. Yang kalah kacamata hatinya. Udahlah, yang penting kaya, selesai kan. Terjadi. Dan seperti itu kira-kira. Jadi ya artinya, nah nanti ketika Anda mulai dalam keadaan gamang, diduga kira-kira ini bisa kalah hatinya oleh akal kita nih, ya sekali lagi tidak ada jalan lain kecuali kita menjerit yang keras kepada Tuhan. Tolonglah, berilah afrika alaina sabra, tumpahkan kesabaran dalam hati kami, kan begitu persoalannya. Oke.